saya Pak ada tugas untuk melengkapi tugas saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak selaku pimpinan saya. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara ini? Iya. Ini saya menanyakan Pak, ada beberapa pertanyaan sebagai seorang pemimpin, ada beberapa mungkin kondisi yang kita ada seperti dilema etika, dilema dengan keadaan, atau rujukan moral untuk mengatasi masalah-masalah yang salah. Nah, pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Tentunya kasus ini harus benar-benar diperhatikan dulu ya Pak ya, bagaimana penjelasannya, siapa yang salah, siapa yang tidak. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan? Tentunya untuk misalnya yang bersangkutan juga pandai mahasiswa nanti dulu misalnya dari dulu soalnya itu kalau ada yang bersikeras untuk pasangannya untuk menentukan keputusan secara kejutan atau secara etika atau keputusan yang untuk penyelesaian yang bagus tidak ada yang dipasang itu yang Iya, baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi seperti itu? Dia coba membimbing ya Pak ya. Biasanya untuk perempuan yang kita pastikan pelakunya dulu kita pelaku sama tidak benar. Oke, baik, terima kasih Pak. Kemudian Pak, pertanyaan keempat, hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika atau benar sama benar? Menurut Bapak, cara Bapak yang paling mantap untuk menyelesaikan masalah itu? Biasanya kalau dengan cara begini pasti ketahuan. Itulah tekniknya itu yang susah. Bagaimana anak-anak, tapi anak-anak masih bingung penyelesaiannya. Jadi kita panggil, kita tanyakan. Artinya dari kita belajar soal mengenai psikologi, soal jarak, yang penting itu apa cara yang sudah kita buat. Sehingga kita mengetahui siapa yang aslinya yang benar, siapa yang aslinya. Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau yang merasa benar menurut Bapak, apa yang paling sulit menentukannya? Kalau yang satu benar, yang tidak benar, yang paling sangat sulit itu apa bagi Bapak? Yang paling sulit itu bagaimana kita mengetahui bahwasanya puas dengan keputusan kita, puas, supaya dia berubah. Kepuasan dia itu cuma yang dari orang sedikit akan namanya tidak bisa menjaga perasaannya sehingga sampai ke akhirnya. Selanjutnya, ini kadang-kadang kan orang tua terlalu peduli dan terlalu mencampuri
organisasinya ini sehingga orang tua jadi berharap tanpa ada aturan dan peraturan untuk membela masalah itu menjadi tidak Bisa saya ambil ini, kadang masalah ada di benak juga ya Pak ya. Jadi kita kadang berhubungan dengan siswa, tua dan sebagainya yang ditargetkan ya Pak ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan ke-6 Pak, apakah Bapak memiliki sebuah akal atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau mengikuti sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk atau prosedur apa yang Anda lakukan? ya itu memang sudah sering kali ketika kita garis tadi yang benar sebelum masuk ke kelas selalu kita berikan pemahaman yang benar untuk dilakukan masalah ini yaitu mendidik jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semoga tidak Oke baik, terima kasih Pak. Pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika atau benar sama pendapat? Ya sih, tadi itu untuk dukungan guru juga Itulah kami Pak ya. Tapi untuk mengambil keputusannya dari pas bagian kelas ya Pak ya. keras itu sebetulnya masalah siswa terutama berubahnya karena dia yang dianggap pengajuannya ketika dia sekolah. Iya. Baik, terima kasih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ini maksudnya Pak, ini biar saya mempermudah. Kira-kira menurut Bapak dalam mengambil keputusan benar sama benar ini, pembelajaran apa yang bisa diambil? Saat kita menghadapi benar sama benar, Pengalaman ya artinya ya. dan memang harus kita mengambil keputusan yang tepat itu memang akhirnya susah untuk menyelesaikan Baik, terima kasih Bapak untuk jawaban Bapak. Saya rasa itu saja yang perlu saya tanyakan untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti ini bermanfaat untuk saya ke depannya dan juga teman-teman siswa saya. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Papaga. Selamat pagi. Ya. Saya izin dulu kepada Bapak. Saya ingin melengkapi tugas saya Pak, tugas CGP melakukan wawancara dengan kepala sekolah kepemimpinan yang di luar sekolah induk. Nah, ini sekolah tetangga ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia saya wawancarai hari ini Pak? Ya, bersedia. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau digital moral? Ya Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus benar atau benar versus salah? Apa yang Bapak lakukan biasanya untuk mengetahui kondisinya mereka ini sama-sama benar atau yang satu salah yang satu benar? Mengidentifikasi. Iya. Mungkin yang pertama yang saya lakukan memanggil kedua belah pihak. Artinya kita tidak boleh menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan sepihak. Komunikasi ya Pak ya. Jadi harus kita ambil semua fakta dari A, dari si B, kemudian kita ambil mana yang lebih pas untuk kesimpulannya. Berarti dari fakta-fakta ini baru mengambil kesimpulan ya Pak. Jadi seluruh fakta sedapat-dapatnya harus kita ambil. Iya. Tapi sebelumnya Pak ya, untuk masalah ini bukan untuk siswa aja ya Pak ya. Iya. Global dia, bisa guru, bisa siswa. Oke, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan
keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana caranya Pak? Jadi istilahnya prosedurnya, lebih ke prosedur ya. Artinya sama-sama benar ya. Iya, jadi biasanya yang paling inilah kalau kita biasanya ngomongnya apa ya Pak? Pilih. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya kalau sama-sama benar? Mungkin seperti yang tadi ya yang kita bicarakan itu ya. Iya. Yang pertama apa namanya? Ya kita seperti yang tadi juga Pak. Artinya harus kita lihat dulu seberapa besar sih nilai kebenaran si A gitu. Iya. Ya, kebenaran ini pun pasti ada ukurannya Pak. Nah, begitu juga dengan si B. Oke, jadi kita gali dulu dia sampai sedalam-dalamnya. Kemudian kita juga melihat latar belakang mereka, posisi mereka. Misalkan kita bilanglah contohnya siswa, artinya contoh ada siswa yang menyalahkan temannya karena misalkan tidak menyapu, tapi yang tidak menyapu ini ternyata cukup jauh rumahnya dan harus jalan kaki dan juga kebetulan datang kritis semuanya sehingga tidak bisa melaksanakan. Mereka juga harus bijaksana kita untuk mengambil itu sehingga mereka bertengkar misalkan. Tentu saja sebagai pimpinan contoh karena mungkin kurang bisa diselesaikan teman sampai ke kita harus seperti yang tadi harus gali betul-betul, tidak boleh memang waktu yang instan untuk memberikan kesimpulan. Jadi mungkin yang pertama kita harus menyatakan bahwa si A yang menyalahkan temannya benar. Nah, ketika kita menyatakan itu, kita harus mampu menyadarkan bahwa dalam kondisi tertentu kita tidak boleh harus menuntut 100%. Artinya ada kalanya bahwa kita harus menerima kekurangan seseorang. Tidak harus, artinya tidak harus kelebihan yang kita terima. Kadang-kala kelemahannya juga kekurangan harus kita terima. Kita yakin bahwa tidak ada yang sempurna gitu. Di situ dia. Maka kalau kita mampu menyadarkan anak tersebut, mungkin dia akan bisa menerima dan si anak juga tetap yang tidak melakukan tugas mungkin akan kita peringati juga dan dia juga harus mampu mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Artinya tidak berpasrah diri. Mungkin kalau hujan nanti pakai mantel, pakai bayang atau pinjam. Nah di situ dia harus mau berinisiatif mencari solusi atas masalahnya. Mungkin itulah Pak kira-kira yang bisa kita kasih sama mereka untuk penyelesaian masalahnya. Kalau saya simpulkan, pertama dia Pak nilai kebenaran dulu di faktanya Pak ya. Kalau yang kedua tadi penjelasan Bapak itu saya simpulkan, saya sampai apa namanya? Saya simpulkanlah seperti itu. Lebih ke contoh ke rasa peduli ya Pak. Iya. Jadi kita memang harus peduli kondisi orang bagaimana. Oke. Artinya tidak unsur kesengajaan. Tidak unsur kesengajaan. Iya. Ya. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Nomor 3. Tadi Bapak sudah contohkan, pas sekali sudah contohkan. Biasanya jika menemui masalah seperti itu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Bagaimana bisa prosedurnya Pak? Langkah-langkahnya, misalkan kebetulan ini saya kepala sekolah ya. Iya. Jadi segala yang masalah murid cenderung itu artinya kalau murid ini kan bermacam. Ada yang tiba-tiba langsung dilaporkan sama kita. Iya. Jadi saya kan ya kalau boleh prosedural lah. Kita alihkan dulu ke guru kelasnya. Iya.
Karena bagaimanapun kita meyakini bahwa guru kelas lebih mengenal mereka. Jadi keputusan yang terbaik adalah ketika kita mengenal orang sangat baik. Ya. Gitu Pak. Artinya kita mengenal yang sangat baik, maka kita pasti memberikan keputusan yang terbaik kepada masalah itu. Jadi itu Pak, kalau ada masalah kita alihkan dulu ke guru kelas. Artinya guru kelas pun perlu kita latih untuk mereka mampu. Ya. Perlu kita latih. Jadi bahkan di saat-saat tertentu ketika mereka kurang mampu harus ke kita, maka kita harus menguatkan dulu. Kita kasih tenaga kepada guru kelas. Terima kasih Pak. Kemudian yang keempat, hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini atau kondisi benar versus benar? Yang pertama, kita harus punya perasaan itu. Perasaan ya Pak ya. Kita punya perasaan, punya artinya di dalam pikiran kita harus dalam bahasa Inggrisnya adalah full of kindness. Artinya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam pikiran kita. Iya, dengan kebaikan-kebaikan tersebut kita semakin bijaksana untuk mengambil tindakan-tindakan dan kesimpulan. Artinya kita tidak boleh memihak kepada siapapun. Kita harus pas di tengah. Ya, boleh memihak kepada siapapun. Sekalipun salah satu di antara mereka merupakan keluarga kita atau orang tua yang kita kenal dengan sangat baik, atau kebetulan dia juara satu. Nah, ini harus sebagai pimpinan yang profesional atau guru profesional harus mampu Pak mengikiskan itu dari pikiran kita, supaya kita sebagai pemimpin, ya tugas pemimpin itu harus melindungi Pak dan kalau tidak berarti tidak ada gunanya. Berarti Pak, saya tangkap dari perkataan Bapak itu memposisikan diri ya Pak ya. Iya. Sebagai orang lain kita harus bisa memposisikan diri. Bagaimana jika di posisi saya seperti yang sedang diadili ini. Iya. Begitu juga sebaliknya ya Pak ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan nomor 5 Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan ya, tantangan. Yang paling sulit lah menurut Bapak kalau mengatasi kasus yang benar sama benar. Tantangan yang paling berat itu ketika semua orang merasa dirinya benar. Oh iya, betul sekali. Ya, itu tantangan yang paling berat. Karena sangat langka orang mau mengaku keterangan. Gitu, Pak. Maka di situ kita sangat sulit untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, kebenaran faktanya ya Pak ya. Iya. Kira siapa ini yang benar-benar ngomongnya gitu ya Pak ya? Karena tiga manusia semua membela diri. Benar. Ya, dan menyatakan bahwa dia benar. Itu hampir semua manusia. Saya sependapat sih karena jika ada satu yang sudah mengakui kesalahan artinya tidak ada masalah kan? Iya. Oke baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Saya permudah saja Pak, biasanya jika ada kondisi dilema etika ini, apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah itu di tempat hari itu juga langsung selesai atau pakai prosedur Pak? Pemanggilan orang tua dulu, apa dulu? Coba dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi untuk memilah masalah ini kan kita lihat dulu masalah itu sangat urgent atau tidak untuk diselesaikan. Ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan segera, gitu, supaya tidak segera besar. Maka sebagai pimpinan harus kita bijak melihat ini Pak. Jadi tergantung kondisinya Pak. Kalau masalahnya memang harus melibatkan banyak orang, berarti kita harus menempuh berbagai macam cara seperti yang tadi, mungkin ya, memanggilan orang tua, memanggilan guru, pihak lain gitu, untuk kita ajak duduk bersama gitu, menyelesaikan masalah itu. Artinya
melihat besar kecilnya masalah. Oke, baik sekali Pak ya. Berarti kalau kira-kira masalah itu kecil, mungkin sekolah Langsung langsung diselesaikan. diselesaikan ya Pak ya, supaya tidak membesar. Ya. Oke. Sebentar saya catat dulu Pak ya. Oke, baik, untuk pertanyaan berikutnya Pak. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Anda untuk membantu pengambilan keputusan dilema etika? Misalnya kalau dalam kasus-kasus seperti ini Pak, ada nggak biasanya yang bisa membantu Bapak biar cepat selesai masalah ini? Oh, kalau masalah yang kayak gini yang tidak mau mengalami kesalahan, biasanya saya dibantu ini. Atau faktor-faktornya Pak yang bisa mempermudah Bapak mengambil kesimpulan? Iya, tentunya untuk mempermudah mengambil keputusan, yang pertama seorang pimpinan itu dia harus mempunyai pengalaman menyelesaikan masalah. Yang kedua, mau menelisik masalah itu dan menyelesaikannya dengan prosedur yang baik. Artinya tidak langsung tes, ini kesimpulannya, tes ini apanya. Tapi kita artinya kita lebih berpatokan ke prosedurnya Pak. Nah, supaya kita makin bijaksana. Kita lihat dulu secara detail dia masalahnya. Saya sudah dapat faktor-faktornya Pak. Kalau kira-kira yang jadi pertanyaannya Pak, ada seseorang kira-kira yang untuk membantu hal kayak gini ada nggak biasanya Pak? Kalau Bapak mengambil keputusan seperti itu agak sulit menentukan misalnya siapa yang membantu, tidak ada. Tentunya kan ya seperti di sekolah kita ini kan ada rekan-rekan guru. Bermoral sama guru. Iya, harus kita libatkan juga Pak. Sepintar-pintarnya kita, orang lain kadang juga bermanfaat pendapatnya. Kita libatkan, bahkan ya mungkin murid sendiri gitu ya, yang mungkin tapi itu dalam kondisi yang kecil gitu ya. Iya. Tapi biasanya kepada guru, kepada orang tua gitu ya. Iya. Karena bagaimanapun orang tua jauh lebih mengenal si anak gitu ya. Iya. Benar sekali Pak. Oke, baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ketika Bapak menyelesaikan persoalan itu yang posisi dilema etika, pengalaman apa biasanya yang Bapak rasakan? Pembelajaran yang baru yang Bapak rasakan? Pembelajaran yang baru kita rasakan bahwa ternyata setiap kasus itu penyelesaiannya berbeda, tidak harus sama. Ya, tidak harus sama. Dan kita harus mau memberi waktu. Artinya kita harus mau capek Pak, untuk menjalankannya supaya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Oke Pak, saya simpulkan dari pengalaman yang Pak bilang, refleksi ya Pak ya. Ya. Bagaimana sejauh mana kemampuan kita untuk menyelesaikan bagian dari refleksi, baru selebihnya memberi waktu atau memberi diri ya Pak ya, untuk masalah itu. Baik, itu saja Pak pertanyaannya, hanya 8 pertanyaan. Ini nanti akan saya buat dalam bentuk video yang akan saya rekam bersama. Terima kasih Pak sudah membantu. Oke, Terima kasih untuk waktunya Pak. Selamat siang Ibu Marbun. Siap Pak Pian. Saya bisa minta ketersediaannya Bu. Saya ingin wawancara hari ini dengan Ibu terkait kepemimpinan kepala sekolah di sekolah Ibu. Boleh Pak? Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kita mulai ya Ibu ya. Iya Pak. Baik, yang pertanyaan pertama Ibu. Pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, selama ini yang saya dalam etika ya Pak ya, dan moral itu menggali fakta Dari fakta Ibu ya. dan kebenaran yang ada. Iya, oke. Terus saya catat dulu ya Bu ya. Baik Pak. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, selama ini saya memanggil ya Pak ya. Oke, Setelah itu saya identifikasi dulu apa Iya. masalah yang ada. identifikasi berarti di sini ada proses tanya jawab Ibu ya. Iya. Kali-kali. Oke, baik Ibu. Kemudian saya juga mengambil keputusan seperti itu. Nah, setelah mengidentifikasi, di terakhir tinggal pengambilan keputusan Ibu ya. Iya. Oke, baik. Oke, pertanyaan nomor 3 Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah yang pertama itu yang saya lakukan, pertama membimbing, Bimbing ya. Oke. membimbing peserta didik begitu ya, Pak ya. Iya. Kemudian yang kedua itu menggali fakta. Menggali fakta. Iya. Ini menggali fakta kebenaran atas Kebenaran. masalah itu Ibu ya. Iya, Pak. Kira-kira gara-gara apa mereka? Apa masalah yang mereka lalui sehingga saya memanggil Iya. menggali fakta mereka dari yang pertama sampai ke akhir begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu. Baru Yang sedikit lagi. ketiga juga saya membuat opsi keputusan seperti itu. Oh, berarti nggak langsung memutuskan ya Ibu ya? Iya. Berarti ada membuat opsi dulu ya? Iya, karena kita lihat dulu bagaimana masalah itu terjadi. Gitu. Iya, berarti menimbang ya Bu ya? Siapa Iya. tahu ada yang benar-benar tidak menerima Iya. dengan hasil keputusan ya. Oke, baru terakhir Ibu. Terakhir saya Pak mengambil keputusan lah yang paling tepat karena Iya. saya sudah melihat mereka bagaimana tadi pembicaraan dari si A dan si B. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Bagus sekali Ibu. Yang keempat Ibu saya ingin tanyakan, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Baik Pak, hal yang paling efektif menurut saya itu tentang itu mengenai tanya jawab Pak. Langsung saya tanya jawab langsung kepada yang bersangkutan atau bisa juga saya memberikan bimbingan Bimbingan. Iya. untuk mencari fakta. Memang kalau untuk efektifnya untuk mengambil keputusan ini yang pasti proses tanya jawab Ibu ya. Iya, proses Kita harus kenali dulu masalahnya karena apa, baru boleh kita ambil keputusan. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih atas ketersediaan jawabannya. Yang nomor 5 Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya Pak, yang menjadi tantangan memang ini banyak kali ya Pak ya. Tantangan ini sangat sulit untuk digali atau bagaimana gitu ya Pak ya. Berarti saya itu Pak ketika menggali fakta itu saya menentukan bagaimana kebenaran daripada si anak tadi, bagaimana masalah yang telah dijalani seperti itu. Dengan kata lain hampir mirip dengan menggali fakta Ibu ya. Iya, menggali fakta dan juga menentukan kebenaran antara si A dan si B serta saya dapat mengambil keputusannya. Iya, karena Memutuskan. kondisi dilema etika ini kan benar sama benar. Jadi Iya. kita harus benar menentukan kebenarannya yang paling benar. Begitu Paling kira-kira. tepat. Iya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Untuk yang soal 6 Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Oke Pak ya, biasanya jika kasus ringan saya akan selesaikan dengan di tempat begitu ya Pak ya. Langsung selesai di sekolah ya maksudnya Bu ya? Saat itu juga ya atau di tempat itu juga. Nah, jika kasusnya lebih berat lagi, berarti saya harus terlebih dahulu dulu untuk meluruskan. Saya meluruskan bagaimana masalah dengan guru kelas dan berkolaborasi dengan orang tua bila perlu. Iya, oke, sekali. Karena itu sangat penting sekali Pak. Apabila itu kasusnya sangat berat. Memang untuk kasus seperti kasus siswa, memang guru kelas yang paling utama teman kita diskusi ya, Bu, ya. Menanyakan kebenarannya sebelum lanjut kepada
orang tua. orang tua untuk tindak lanjutnya. Oke baik, terima kasih Ibu. Untuk yang ketujuh, soal ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Anda mengambil keputusan kasus-kasus di kita? Oh iya Pak, yang membantu saya adalah rekan guru dan juga rekan-rekan guru saya itu mau saling kolaborasi dengan Masih ya. saya. Oke. Terus kemudian faktor yang mempermudah saya adalah ketersediaan untuk komunikasi. Iya. Nah, terkadang kalau nggak mau diajak komunikasi, misalnya kita anggap ini siswanya berat ya Bu mencari kebenarannya. Susah Pak. Misal dia hanya diam-diam atau tidak mau Iya, memberitahu. mengucapkan apa yang terjadi dan malas gitu ya. Iya, tapi kalau sudah mulai komunikasi memang ya kebenaran pasti akan terungkap. Iya. Oke, terima kasih Ibu untuk pertanyaan terakhir Ibu yang ingin saya tanyakan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Baik Pak, terima kasih. Saya telah meminta jawaban juga yang saya peroleh adalah kebijaksanaan ya Pak ya Kebijaksanaan, ya. dalam pengambilan keputusan. Ya, yang pasti memang masalah dilema etika ini sangat berat ya Bu ya. Iya. Sehingga pengalaman yang benar memang kebijaksanaan. Baik, terima kasih atas ketersediaan Ibu untuk menjawab soal-soal yang sudah saya berikan ini. Semoga apa yang saya terima dari Ibu ini bisa saya terapkan di sekolah dan menjadi bimbingan bagi saya untuk menerapkan nilai-nilai kepemimpinan di sekolah. Terima kasih Ibu. Oke.